Iya, iya. Jadi sebenarnya tren yang buruk dan baik itu sebenarnya tren yang kayak apa sih, dinilai dari apanya? Nah, satu tren itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang fenomena fenomena FOMO. FOMO itu apa sih sebenarnya? fear of missing out. Apa tuh artinya? Sederhananya, perasaan takut, khawatir kalau kita ketinggalan tren. Oh gitu ya. Sekarang tuh lagi rame yang kalau kita lihat di story, di media sosial, Velocity, terus apa lagi? Yang Goyang THR. Gerakan THR itu gitu kan. Jadi itu sebenarnya gimana sih kita nanggepin masyarakat yang seperti itu? Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang FOMO, ada satu fenomena yang erat kaitannya dengan zaman digital. Kita misalkan lihat satu konten, terus ada perasaan ingin ikut-ikutan. Misalkan, oh sekarang ini lagi viral Velocity, yuk kita bikin Velocity juga. Jadi kita ngikutin tren. Tuh, mungkin barangkali secara tidak sadar atau di luar kesadaran kita, tuh kita ingin menunjukkan keberadaan atau eksistensi kita di dunia digital. Itu mungkin barangkali fenomena yang terjadi di era digital atau belakangan ini yang makin ramai begitu. Terlepas dari apapun modelnya atau trennya gitu. Emang kalau misalnya kita ikut kenapa, nggak ikut kenapa? Ini sebenarnya kalau misalkan tren itu positif, ya bagus aja kita ikutin. Cuma yang menjadi catatan itu adalah kita belum memberikan penilaian atau tidak punya kriteria tren yang sedang muncul itu baik atau buruk. Kemudian lantas kita serta-merta ikut-ikutan. Nah, ini mungkin barangkali yang jadi perhatian gitu. Nah, kemudian kalau mengenai ikut-ikutan atau ikut-ikutan tren, itu mungkin barangkali di satu sisi sebagai satu hal yang manusiawi. Karena kan manusia itu adalah makhluk yang mimetik atau meniru. Jadi manusia itu emang punya kecenderungan untuk meniru sesuatu atau mengimitasi sesuatu. Ya sejak jadi bayi kan juga memang niru kan, Ya, bayi ya. niru orang tuanya. Ya, benar. Orang tuanya sholat ikut sholat juga. Ya, Kayak ya. abang. Nah, cuma di sisi yang lain, kalau misalkan kita berlebihan dari sisi meniru, itu aku ingat apa yang dikatakan oleh seorang pemikir dari Barat, itu ada yang namanya moral kerumunan. Ketika kita ikut atau terjerumus dalam tren tertentu tanpa kita mengidentifikasi atau punya ukuran, apakah yang kita ikutin baik atau buruk, kita sekedar ikut aja apa yang terjadi atau yang jadi tren, itu kita sudah punya mentalitas yang kerumunan atau herd community atau herd mentality, yaitu mentalitas kerumunan. Nah, kalau kita sudah terjerumus dalam mentalitas kerumunan, itu dalam arti kata pertama kita sudah kehilangan identitas, kemudian kita kehilangan jati diri, kemudian kita bisa celaka karena kita tidak punya pakem, atau bisa jadi yang kita ikutin itu negatif gitu. Ya, jadi sebenarnya tren yang buruk dan baik itu sebenarnya tren yang kayak apa sih, dinilai dari apanya? Nah, satu tren itu kalau kita sebagai muslim pasti ukuran kita adalah syariat. Ya, kalau tren itu baik, parameternya adalah apakah sesuai dengan syariat atau enggak gitu. Jadi misalkan yang lagi ngetren tuh Velocity misalnya, itu mungkin secara syariat ya itu kalau aku bilang masih syubhat, samar gitu. Karena ada yang menganalisis kalau Velocity itu ada nilai-nilai ya yang katakanlah mirip gini ya, Satanik. Ya satanik gitu. Nah, itu ada penjelasan yang seperti itu. Jadi di situ ada sesuatu yang masih syubhat gitu, antara positif atau negatif. Atau mungkin barangkali justru positifnya masih belum kita temukan. Iya. Ya. Apalagi muslimah ya, goyang-goyang. Ya, benar. Gitu-gitu kan. Ya, mungkin barangkali kita bisa memilih tren yang lain yang lebih positif gitu. Contoh tren yang positif apa sih sebenarnya? Tren yang positif misalnya ada gerakan one day one juice gitu. Itu nggak goyang. Ya, kan tren dalam arti umum, nggak Iya selalu goyangan atau dancing gitu. Iya sih ya. Yang lagi rame ya di gandrungnya orang-orang gitu kan. Ya, benar. Terus itu ya, kemudian tren yang negatif kan tadi yang baik. Ya, tren yang negatif itu ya yang kebanyakan itu kayak joget-joget gitu. Akhirnya masyarakat kita jadi terbiasa dengan satu hal yang remeh gitu. Jadi satu hal yang receh. Ternormalisasi ya. Jadi Benar. Ini nggak apa-apa kok. Iya, kan? Ya gitu. Ya, dampak lebih jauhnya lagi, masyarakat kita menjadi semakin
tidak aware dengan sesuatu hal yang lebih penting gitu. Iya, betul. Ya, kayak gitu. Jadi ikut-ikutan boleh, tapi jangan sampai kita nggak punya dasar. Aku ikut nih karena apa, ya kan? Jadi harus punya landasan juga, walaupun sebenarnya FOMO tuh dari barat juga ya sebenarnya istilahnya kan. Jadi terkesan kita ketika FOMO nggak ikutan, nggak FOMO nggak keren gitu. Iya benar. Kayak gitu. Ada lagi penutup? Nah, ini ada satu mungkin barangkali uraian gitu yang cukup menarik dari tokoh psikolog Viktor Frankl mengenai kebermaknaan hidup. Kalau dari sudut pandang Viktor Frankl, dia mengatakan orang yang punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya itu dia tidak terjerumus dalam tren-tren. Kenapa? Karena dia udah jelas untuk apa dia hidup. Kemudian dia tidak, istilahnya itu tidak menjadi pribadi yang konformis begitu, yang selalu mengikuti apa kata orang lain. Jadi dia punya pengendali. Nah, begitu. Kemudian sebelum kita ikut satu tren, kita mesti punya tujuan. Kira-kira kita ini mau jadi orang yang seperti apa? Ini ada satu kutipan dari Aristoteles. Kata Aristoteles, hidup yang tidak dimaknai, atau kalau sekedar kita hidup atau ikut-ikutan, itu adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Iya. Ini reminder ya buat teman-teman. Kita tidak sedang menjustifikasi yang mengikuti tren, tapi biar menjadi remind bahwa kita nih generasi berikutnya, kita akan punya anak, kita akan menjadi seorang tokoh kayak gitu kan. Ini kan marak di kalangan anak muda kan. Padahal kita akan menyongsong 2024 yang insya Allah cemerlang gemilang gitu kan. Dan kalaupun bukan kita pemerannya, anak-anak kita gitu kan. Jadi kita berbenah mulai sekarang, tren mana sih yang baik untuk diikutin kayak gitu. Kalaupun nggak ikut juga nggak bukan berarti nggak keren ya kan. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.